Shalom semuanya. Shalom. Shalom sekali lagi. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk boleh menguatkan kita, untuk memberi penghiburan kita. Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang selalu baik bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Engkau ada buat kami, Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau menyembah, kami memuji dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kuduskan akan setiap hati kami Tuhan untuk memasuki ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang selalu baik. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Ini kami milik Engkau Yesus. Untuk kami, ubah hidup kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Yesus, yang hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami hidup hanya karena Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau hidup bersama Engkau Yesus. Yesus. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ya, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Ku hidup. Ku hidup karena-Mu. Ku hidup karena-Mu Tuhan. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Selamanya. Bersama-Mu.
Satu-satunya yang ku Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya harapan kami Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan tidak merasa ragu kami mengatakan di hadapan-Mu Tuhan, Engkaulah pemulih dalam kehidupan kami, Engkau yang menyembuhkan kami, dan Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Dengan percaya diri dan penuh semangat dan keberanian daripada Roh Allah, kami mengatakan Engkaulah satu-satunya dalam kehidupan kami, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, yang kami puji. Saat ini Tuhan, di ruangan ini kami memuji-muji nama Tuhan, kami menyembah Engkau, dan Engkau juga akan memberkati kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Bekerjalah ya Tuhan dengan leluasa di hati kami, di roh kami Allah. Pikiran kami kiranya fokus kepada Engkau, supaya ibadah kami saat ini Tuhan benar-benar fokus kepada Allah dan menghadirkan kuasa Tuhan melalui anak-anak Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan mengalami mendapatkan pengurapan dari Allah dan berkat ilahi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua ibadah kami, awal, pertengahan dan sampai akhirnya. Dan kami mengimani kami diberkati oleh Tuhan. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh serukan yes. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan sebab Tuhan itu baik. Amin. Kita mau angkat pujian kita mau tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Oh, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu
hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah ketenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik baik. Katakan samping kanan kiri. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Amin. Silakan duduk saudara. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Terima kasih. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya ajak lu semua bangkit berdiri. Betapa ku mencintai
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Tuhan bagi kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik. Silakan buat hamba-Nya. Emas yang murni, Kau membentuk bencana hati. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Allah kami hidup, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan ketika kami dibentuk seperti emas yang murni. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan dimampukan Tuhan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita samakan sama-sama. Amin. Shalom.
Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Kalau di sekolah saya bilang sama anak-anak bilang, kalau dikatakan bagaimana kabar hari ini, bilang yes, yes, yes. Itu di sekolah. Karena ini kan bukan sekolah ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang saya berikan ke Ibu Gembala, dilahirkan untuk berubah. Saya ambil dari 1 Petrus 1. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 kita bahas sampai ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau sudah dapat semuanya kita membaca, sudah ada di slide. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pengharapan iman dan kasih ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat ini banyak, tema ini banyak, maksudnya itu dari berbagai versi yang dibuat oleh para hamba Tuhan. Tapi setelah saya membaca, saya memikir, saya merenung, dan saya membuat dan mengirimkan ketika Ibu Gembala meminta tema firman Tuhan. Padahal sebenarnya itu masih hampir 1 minggu lebih. Tumben saya bilang Gembala udah minta, baru masih lama ke depan. Supaya bisa disesuaikan dengan lagu-lagu. Nah saya pikir itu sangat baik. Makanya saya melihat dilahirkan untuk berubah. Kalau kita lihat surat Petrus kepada jemaat ini, ya, bagaimana mereka itu dalam situasi dan kondisi yang terjepit. Di mana jemaat ini yang tinggal sebagian tersebar ya di utara Asia kecil, ya, di bagian utara Asia kecil, di mana pada saat itu mereka itu di dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, di dalam kondisi dan situasi yang tidak menyenangkan, tapi di dalam keadaan yang tersesat, terjepit, oleh karena mereka mengiring Tuhan, oleh karena mereka mengikuti Yesus Kristus, oleh karena mereka percaya. Nah di dalam situasi dan kondisi itu, Rasul Petrus menuliskan kepada mereka supaya mereka itu mempunyai pengharapan. Kalau kita lihat di dalam tulisan Rasul Petrus ini, ada satu doksologi, ada satu pujian yang diungkapkan oleh Rasul Petrus kepada mereka. Yang pertama, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi supaya mereka sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak dibelenggu oleh situasi dan kondisi. Supaya mereka jangan lupa berdoa memuji Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Ya, Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka, pujilah Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi, dalam keadaan apapun. Jangan lupa memuji Tuhan yang besar. Jangan lupa mengagungkan Tuhan oleh karena penderitaanmu. Tuhan itu harus selalu dipuji, lalu diagungkan, selalu disanjung tinggi. Karena tidak ada Tuhan seperti Dia. Dengan kata lain, kamu jangan dibelenggu oleh situasi itu. Ada penderitaan, tetapi jangan penderitaan itu, jangan terpaku hatimu di situ. Ya, jangan berpusat hatimu kepada penderitaan. Ya, tapi pujilah Tuhan. Kenapa Dia suruh memuji Tuhan? Supaya memberikan semangat. Ya, memberikan pengharapan dalam hatinya. Ada penghiburan lewat pujian. Roh kita naik kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera walaupun di dalam penderitaan. Amin. Jadi bukan hanya ketika kita berpesta pora, berpesta ria, ada sukacita. Tapi justru di dalam situasi, kondisi yang sulit pun ada sukacita. Karena di situ
Tuhan hadir. Nah itu yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada mereka. Dikata, terpujilah Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Pujian itu dinaikkan sekali lagi supaya menyemangati hati mereka. Ya, memberikan dorongan kepada mereka, ya, supaya mereka jangan berputus asa. Ada kalanya orang mengikut Tuhan kok seperti ini. Mengikut Tuhan kok banyak penderitaan. Tapi sebenarnya itu bukan penderitaan. Ya, walaupun secara fisik menderita, tetapi hati kita tidak bersuka cita kepada Tuhan. Karena penderitaan itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima dari Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang kita terima nantinya dengan Tuhan. Berapa lama kita hidup di dunia? 60, 70, 80, pemazmur bilang berapa? 70, kalau 80 ya ada sakit inilah, sakit itulah, rematik, encok, kaki tidak normal lagi berjalan, banyak penyakit. Berapa lama kita hidup bersama-sama dengan Tuhan? Tidak bisa dibandingkan 60-70 tahun sampai ketika kita bersama dengan Tuhan hidup di kekekalan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi tidak sebanding. Dan apa yang kita miliki di bumi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita di sorga tidak sebanding. Di sini harta bisa karatan, emas bisa hilang, diambil orang. Tetapi di sorga lebih daripada itu yang kita terima. Jadi sekali lagi, kita sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan baru itu supaya jangan terjebak di dalam masalah yang kita hadapi. Jangan terjebak di dalamnya. Aduh, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Jangan terpelosok di dalamnya. Jangan mau terkungkung di dalamnya. Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada mereka, baik juga kepada kita saat sekarang ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Penderitaan apa yang Bapak Ibu alami. Tapi jangan penderitaan, situasi, kondisi itu pun membuat kita supaya kita menjadi lalai untuk memuji Tuhan. Membuka mulut kita itu menaikkan syukur betapa Tuhan itu baik. Amin. Ya seperti pujian-pujian yang sudah naikkan tadi, luar biasa. Menyatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ya, selalu baik perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak pernah tidak baik. Selalu, setiap waktu, setiap saat. Setiap tarikan napas kita ini, Tuhan itu selalu baik. Amin. Nah, bagaimana kita dilahirkan? Nikodemus berkata demikian, Tuhan, tidak ada yang bisa melakukan seperti apa yang kau lakukan itu. Kata Nikodemus kan berbincang-bincang kepada Tuhan Yesus. Saya tahu engkau datang dari Tuhan, karena kamu yang bisa melakukan mujizat-mujizat yang terjadi. Tuhan Yesus kata, Nikodemus, dengan kata lain bahasa kita, bukan hanya begitu, itu percuma kamu tahu kalau hanya mengenal saya seperti itu. Tapi kamu harus lahir baru. Tuhan, bagaimana saya sudah besar begini, masihkah saya bisa masuk ke kandungan ibu saya dan lahir kembali? Masa kamu seorang yang rohaniawan tidak mengerti tentang hal itu, kata Tuhan. Banyak di antara kita juga tidak mengerti tentang hal lahir baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, ke gereja ya ke gereja. Sampai selesai dari gereja kembali kehidupan yang lama. Tidak berubah. Tidak berubah. Ada satu gambaran metamorfosa. Bagaimana kupu-kupu itu menjadi yang indah, disenangi, dikagumi. Banyak orang bahkan dikoleksi kadang-kadang. Ya, dari ulat bertelur, telur itu menjadi ulat. Apalagi larva, kepompong. Habis itu menjijikkan kan, kalau ulat itu kita lihat di daun itu tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Tapi bagaimana dia berubah, metamorfosis berubah dari yang menjijikkan itu menjadi yang disenangi orang, yang tadinya tidak layak, yang disingkirkan orang, ya. Tetapi ketika dia berubah menjadi kupu-kupu yang baik, yang bagus, yang cantik, semua orang menyenanginya. Jadi ada satu perubahan di dalam kehidupan yang dari telur sampai kepada kupu-kupu. Nah, manusia yang lahir dikatakan tadi
ada waktunya di dalam kandungan yang disebut janin. Di dalam kandungan itu ternyata setelah saya lihat itu di Google dan di KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di bayi itu bukan bayi sebenarnya, janin. Yang disebut bayi itu ketika dia sudah lahir, baru disebut bayi. Nah, manusia yang dikatakan harus lahir baru, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, supaya kamu mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam Satu Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan tadi sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang besar, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa kita harus lahir baru? Kenapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita? Kenapa kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya? Apa alasannya? Karena manusia tentunya sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan manusia semuanya percuma. Kebaikan, ya, apapun yang dilakukan itu tidak dapat membantunya untuk bisa mendapatkan keselamatan. Nah, kalau dikatakan tadi di sini, yang karena rahmatnya yang besar melahirkan kita. Kasih anugerah rahmat Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi itu anugerah. Ya, semuanya itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang mau percaya. Tuhan tidak, maksudnya itu kamu harus begini baru saya terima. Tidak, tetapi diberikan kebebasan kepada manusia itu untuk mau datang kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan terbuka kepada setiap orang, setiap suku, kepada setiap bangsa, warna kulit apapun itu. Sukunya, bangsanya. Karena bagi Tuhan, manusia itu sangat berharga. Nah, itulah yang membuat bagaimana Rasul Petrus ini memberikan surat ini kepada mereka, supaya karena rahmat yang besar itu, setelah kamu memuji Tuhan, ingat rahmatnya yang besar, yang melahirkan kita kembali di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Ya, atau dengan rahmat kelahiran yang baru dikerjakan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru Bapak saudara-saudara. Karena kita tadi yang di dalam dosa. Kalau Bapak Ibu masih ingat waktu dulu yang hamba-hamba Tuhan sudah jelaskan di sini termasuk saya. Bagaimana status manusia itu sebelum jatuh ke dalam dosa. Bagaimana statusnya sebelum jatuh dan sesudah jatuh, dan bagaimana solusinya. Dari manusia tidak ada, tetapi inisiatifnya, inisiator, ya, yaitu Allah sendiri yang punya rahmat yang besar, yang mengasihi manusia yang diciptakan dengan tangannya itu. Dia tidak mau begitu saja lepas dan terbuang ke neraka, tetapi dia mengasihi, dikatakan di sini, dengan rahmatnya yang besar. Jadi kita mendapat rahmat anugerah daripada Tuhan, yaitu mendapat kelahiran yang baru ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita dalam Efesus pasal yang pertama dikatakan ayat 13 itu, ketika kamu percaya mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan atau membaca firman Tuhan dan yakin betul-betul kamu menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat itu kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dicap, dimeteraikan menjadi milik Kristus. Nah, itu yang membuat surat Petrus ini disampaikan kepada mereka itu supaya mereka itu ingat itu rahmatnya yang besar itu, ya. Jangan kamu terkungkung, jangan kamu terjerat di dalam masalahmu, ya. Jangan seperti itu. Kamu harus mengingat kebesaran Tuhan, ya. Hidupmu itu sudah ditebus oleh Tuhan lewat kebangkitannya. Bagi kamu yang sudah diterima, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamatmu dan Juru Selamat pribadimu, hidup jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Beda.
Kalau orang lain di dalam penderitaan selalu mengeluh, ya kan? Menceritakan penderitaannya kepada orang lain, kalau kita cukup kita ceritakan penderitaan keluh kesah kita kepada Tuhan. Ya kan? Berdoa, menangis, berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti kita. Tuhan memahami isi hati kita. Tuhan mengerti apa yang harus kita butuhkan, kita perlukan. Ya. Jadi seperti saya katakan, akibat daripada dosa itu harus lahir kembali. Di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang dapat dibuat oleh manusia. Sia-sia semuanya. Jadi kita bersyukur rahmat yang besar daripada Allah yang melahirkan kita di dalam kebangkitan Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5, 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus, yang sudah percaya, sudah menerimanya, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang lama. Yang tadinya kita harus masuk ke dalam api neraka yang kekal. Tetapi kita mendapat kehidupan yang baru. Setelah kelahiran kembali di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Yang menjadikan kita manusia yang baru. Itu bukan usaha kita. Itu adalah anugerah. Itu adalah rahmat. Itu adalah kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian berikutnya. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, di dalam situasi dan kondisi yang sulit, tidak semula kita berkata kepada orang lain, ya punya pengharapanlah kepada Tuhan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, apa menikmati bersama-sama dengan Tuhan atau menikmati kasih Tuhan yang dialami itu, orang berkata, kamu gampang aja ngomong. Tapi saya yang mengalami. Tetapi bagi setiap orang yang sudah percaya sungguh-sungguh, yang sudah punya pengharapan yang penuh di dalam kebangkitan Yesus Kristus, yang membuat dia lahir kembali dan menjadi milik Kristus itu, akan berkata, di dalam segala sesuatu itu tidak ada yang tidak sepengetahuan Tuhan. Maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Jadi lahir baru mendapat harapan hidup. Yohanes 3 ayat 16, ini masih hafal semua ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih Allah itu ditunjukkan di dalam Yesus Kristus, yang firman yang menjadi manusia, yang berulang-ulang kita dengarkan, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Yang mati, bangkit, hidup, yang membuat kita menjadi lahir dan menjadi punya pengharapan oleh karena Yesus Kristus hidup. Kemudian pengharapan yang tidak dapat dijamah oleh siapapun. Pengharapan itu kekal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengharapan kita itu kekal ada di dalam tangan Tuhan di sorga. Pengharapan kita itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena kita milik Kristus. Ya. Jadi harapan saya kepada Tuhan tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Penderitaan itu tidak bisa mengusiknya. Karena saya punya pengharapan yang teguh. Kemudian tidak dapat dinodai oleh kejahatan. Kejahatan apapun di dalam pengharapan saya kepada Tuhan itu tidak bisa mencemarkan saya. Itu orang yang sudah hidup baru. Itu yang sudah lahir baru. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, situasi dan kondisi di lingkungan saya, tidak bisa mengganggu gugat pengharapan iman saya kepada Tuhan, tidak bisa. Oleh keadaan dan situasi apapun, karena pengharapan yang percaya itu tersimpan di sorga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu yang diberikan oleh Tuhan, jadi bukan hanya pengharapan-pengharapan palsu yang diberikan oleh Tuhan, tapi pengharapan kita itu adalah jaminan keyakinan kita.
Tuhan pegang sungguh-sungguh. Karena pengharapan kita itu bukan pengharapan yang palsu. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus kecewa ketika ada penderitaan? Kenapa kita harus menangis dan berkata kepada Tuhan, mengapa seperti ini dan kenapa seperti itu? Kenapa kita tidak naikkan pujian atas kebesaran Tuhan? Kita berdoksologi, menyanyi, memuji. Ya kan? Menaikkan syukur kita atas kasih pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi orang yang sudah lahir baru itu punya pengharapan. Pengharapan itu tadi yang tidak bisa diganggu gugat oleh keadaan dan situasi kondisi apapun di dunia ini. Ada keteguhan hati. Apapun kata orang, tapi harapan saya tetap. Ya. Apapun yang saya alami, pengharapan saya tetap kepada Kristus karena saya sudah lahir baru. Saya sudah mendapat kehidupan yang baru. Saya bukan lagi kehidupan yang lama. Yang lama sudah berlalu karena yang baru sudah saya terima di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, lahir baru mendapat perlindungan keselamatan daripada Tuhan. Ya. Orang yang sudah lahir baru atau orang yang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu mendapat perlindungan daripada Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai umat, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dengan kata lain tidak ada yang dapat mengusik. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh karena itu jangan menjadi takut dan gentar hati kita. Karena dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri kita karena ada perlindungan Tuhan. Yaitu dia katakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang membuat kita itu teguh, kuat karena ada yang melindungi, ada yang memelihara, ada yang menjaga. Nah, kalau kita sudah berkata bahwa saya adalah orang yang sudah dilahirkan kembali, dalam diri saya berarti harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti belum hidup di dalam Yesus Kristus. Berarti bukan lahir baru. Kita bisa bedakan ya, dari telur sampai kepada kupu-kupu yang disenangin orang. Tempatnya berbeda. Tadinya dia di batang pohon atau dia di bawah, di tanah. Sekarang kupu-kupu itu menjadi terbang kemana dia suka. Merdeka, bebas dari kungkungan. Ketika kita sudah dilahirkan baru, bukan ternyata kita terikat, terkungkung, terjepit. Begini nggak bisa, begitu nggak bisa. Tapi justru kita menjadi bebas. Sebebas-bebasnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sama seperti kalau ada berkata begini kan, bisa makan ini, bisa makan itu, bisa makan ini. Semuanya bisa kita makan. Nah, dengan kata lain, apakah semuanya itu berguna bagi kita? Apakah semuanya berguna bagi tubuh kita? Demikian juga kebebasan yang diberikan bagi orang yang sudah lahir kembali lewat kebangkitan Yesus Kristus. Berarti kita merdeka. Tidak terbelenggu, tidak terikat, tidak terisolasi. Karena Tuhan memberikan kemerdekaan sejati. Amin. Nah, jadi kesimpulan Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan bacakan dulu Lukas 19 ayat 8 sampai 10. Lukas 19 ayat 8 sampai 10. Mari kita lihat bagaimana manusia yang lahir baru. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa saya ambil ini sebagai kesimpulan firman Tuhan? Ada perubahan.
Ya, perubahan yang drastis dari Sakeus ini, bagaimana dia yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, dia menjadi orang yang terbuka. Ya, dia menjadi orang yang suka memberi, orang yang suka menolong, ya, dan dia itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti itulah orang yang lahir baru. Yang tadinya pelit menjadi suka memberi, yang tadinya menjadi pemarah tidak menjadi pemarah, yang tadinya sulit untuk senyum menjadi mudah senyum. Kalau saya memang sulit senyum Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Istri saya bilang, di televisi itu orang udah ketawa-ketawa, saya cuman begitu saja. Memang itu tabiatnya, ya. Seperti itu. Tapi itu satu perubahan di dalam kehidupan kita sama seperti Sakeus ini. Ya kan, yang tadinya mungkin suka berbelit-belit, sekarang menjadi lurus Bapak Ibu Saudara-saudara. Menunjukkan kehidupan kita yang baru, bahwa saya ini adalah milik Kristus. Sama seperti Sakeus, dia ini pun anak Abraham, kita pun anak Abraham. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur manusia yang tadinya harus dihukum, tetapi di dalam kebangkitan Yesus Kristus, ketika kami menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami menjadi lahir baru, menjadi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam perjalanan hidup kami, walau banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, tetapi kami supaya tetap memuji Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sudah mendapat hidup yang baru, hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, dan mempunyai pengharapan yang teguh. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat, menjadi kesenangan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masuk ke dalam perjamuan kudus, kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat perjamuan kudus siang hari ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sementara saudara menaikkan pujian ini, persiapkan hatimu untuk menerima berkat ilahi, berkat surgawi melalui perjamuan kudus yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Dan sementara kita menaikkan pujian, saudara juga akan menerima roti perjamuan kudus ini. Terimalah dengan iman dan nikmatilah perjamuan ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Nanti hambanya akan membagikan roti perjamuan kudus ini. Minta dengan hormat Bapak Jamal. Kasih-Mu, ku sembah
Tuhan. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Masihkah hati saudara mengatakan kepada Tuhan, selama hidupku aku menyembah Engkau Tuhan. Selama hidupku Engkaulah yang aku sembah. Kiranya iman saudara seperti ini menghantar saudara untuk menikmati perjamuan kudus pada siang hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Peganglah roti di tangan saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah teladan yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita mengambil dan melakukannya seperti Tuhan adakan bagi murid-muridnya, dan sekarang Tuhan adakan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucapkan syukur ini kepada Tuhan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita terima berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat saudara memegang cawan ini atau anggur ini, Tuhan bertanya kepada kita semua. Dan bila saudara mengamenkan, mempercayai, katakanlah amin dengan keras di hadapan Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah berkat Allah, mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah kedamaian daripada Tuhan. Berkat perjamuan kudus ini memberikan kami kemenangan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini kembali. Dan bersyukurlah kepada Tuhan buat kebaikan Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur
kasih ya Tuhan Yesus. Atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kami. Kami diingatkan oleh perjamuan kudus ini kasih Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan akan terus ada bersama dengan kami. Dan saat apapun, bagaimanapun keadaan kami saat ini, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Persekutuan kami dengan darah Yesus, persekutuan kami dengan tubuh Kristus, persekutuan yang diciptakan oleh Yesus Kristus dan membuat kami semakin hari semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berperjamuan kudus, perjamuan yang diberkati oleh Tuhan, yang menciptakan damai sejahtera, kemenangan daripada Tuhan. Yang sudah menerima berkat bersama-sama kita katakan, amin, amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita mau berdoa untuk mempersiapkan persembahan. Saya undang petugas persembahan untuk boleh maju ke depan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, perpuluhan kita, juga ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Bapa. Firman-Mu telah menguatkan kami Tuhan, bahwa kami dilahirkan untuk kami boleh berubah sesuai dengan pembaharuan budi-Mu ya Tuhan. Semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Bapak Pendeta Sarmen ya Tuhan, Engkau memberkati beliau lebih hari lebih heran lagi. Tuhan, pakai beliau dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya Tuhan, yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dan siang hari ini kami mengucap syukur karena kami telah menerima berkat perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus yang telah kami terima ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan mengembalikan perpuluhan kami yang menjadi milik Tuhan. Kami akan membawa persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami bawa hari ini kami bawa dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang tulus dan dengan penuh sukacita. Mari yang siap memberi kita katakan amin. Selamat memberi, sambil memberi kita akan menyaksikan info sepekan. Mengingatkan kembali bahwa nanti sore di tempat ini ada ibadah sekolah minggu jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak usia sekolah minggu, boleh ajak anaknya untuk beribadah di tempat ini sore hari ini jam 5. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah teens jam 18.30 di tempat ini. Baik, siang hari ini kita ada kedatangan jiwa baru, boleh kami sambut Ibu yang pakai baju orange? Ya, selamat datang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu April. Selamat datang Ibu April, kami keluarga GSJ Fajar Baru sangat senang menyambut kedatangan Ibu untuk beribadah tempat ini. Dan kami mengundang jika Ibu belum ada tempat beribadah yang tetap, minggu depan bisa beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Thank you.
kami menikmati begitu besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada hari kami lewati tanpa Tuhan. Tidak ada hari kami tinggalkan tanpa penyertaan daripada Tuhan. Tidak ada hari kami lalui tidak tanpa kasih daripada Allah. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini Tuhan, kami ingat buat anakmu Ibu Yanti yang saat ini masih ada di ruangan atau di rumah sakit. Tuhan mohon belas kasihan Tuhan, anugerah Allah. Kiranya kesembuhan daripada Tuhan turun atas Ibu Yanti. Adakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu dan adakan mujizat-Mu yang Engkau sudah kerjakan bagi kami semua dan akan terus Engkau kerjakan bagi kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Yanti sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami melihat kembali, menikmati kembali anugerah Allah yang besar, kuasa Tuhan yang nyata, mujizat Allah yang ajaib berlaku untuk kami yang percaya dan berseru kepada Engkau. Jikalau ada di antara umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruangan ini kami masih merasakan bagian tubuh kami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan itu turun atas kami. Dan kami akan tinggalkan ruangan ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan berkat Tuhan juga tidak akan pernah jauh daripada kehidupan kami. Dan hati kami pun tidak akan jauh daripada Engkau. Karena ada kuasa ilahi melindungi iman kami. Dan kami akan tetap belajar setia kepada Engkau. Berkati setiap persembahan yang sudah dibawa oleh anak-anak-Mu Allah. Berapapun nilai yang mereka bawa ke rumah Tuhan, mohon berkat Tuhan turun atas kami, atas mereka yang sudah dengan rela hati, tulus hati, membawa persembahan mereka kepadamu, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan tengah minggu. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. WL singer, pemain musik yang sudah melayani dengan luar biasa. Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, studi mereka. Tuhan memberkati. Begitu juga Tuhan dengan hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Bapak Pendeta Sarmen diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Pajar Baru, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat Pajar Baru, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dijamah, disembuhkan ketika sakit, ketika lelah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah sekarang kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat yang daripada Allah. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Dan Roh Kudus akan memimpin engkau untuk hidup benar dan taat kepada Allah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Allahmu. Anugerah
Yesus memberkati.